Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Mariati. Selamat pagi Bu Mika. Gimana nih kabarnya semua? Pasti luar biasa deh Bu Mika, Oh, mereka semuanya. Ibu Mariati juga baik dan sehat sih. puji Jadi tetap semangat untuk hari Tuhan. Kalau Ibu ini. Mika juga sehat. Bagaimana anak-anak semua? Semuanya sehat? Sehat ya, puji Tuhan. Oke, kita akan mulai ibadah kapel kita pada hari ini. Ini adalah kapel yang perdana loh Bu Mariati di semester ini. Betul banget Bu Mika. Kangen banget deh Bu Mika sama Ibu Mika, sama anak-anak semua yang ada di rumah. Iya nih kangen kita, aduh tapi nggak apa-apa ya, walaupun kita tetap dari rumah, kita tetap bersuka cita, kita rapi, kita pakai seragam tetap ya Bu Mariati ya. Tetap harus seragaman. Apalagi semangat memuji nama Tuhan dari rumah. Oke, kita akan memulai pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Dengan kasih Bu Mariati akan pimpin kita dalam doa. Ayo anak-anak, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Semua anak-anak TK, SD, SMP, kita mau tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk hari ini, karena Tuhan memberkati dan menolong setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih karena kami boleh tetap sehat, tetap semangat untuk sekolah. Bahkan di semester ini kami boleh mulai kembali dalam kapel meskipun online. Kami percaya kami semua akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua agar kami boleh bersuka cita, boleh merayakan setiap kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan untuk jaringan yang kami gunakan, Tuhan yang akan memberkati agar semuanya boleh lancar dengan baik, dan juga setiap firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami serahkan Bapak untuk setiap pujian kami, penyembahan kami, kapel kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri yuk. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kudaki-daki, ikutin gerakan Ibu Mika dan Ibu Mariati ya. Kudaki-daki. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Ke kanan, di kanan kau ada. Ke kiri, di kiri kau ada. Ke atas, di atas. Dan sekarang di bawah kau ada. Tunjukkan wajahnya yang kusuka dong. Disuka kau ada. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Ke kanan, di kanan kau ada. Ke kiri, di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Tunjukin wajahnya yang bersuka.
Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus, Karena Engkaulah Yesusku. karena Engkaulah Yesusku. Amin. Tadi Bu Mariati ngelihat senyumnya Bu Mika nggak? Kelihatan dong dari sorot matanya yang penuh dengan Iya, bahagia. Walaupun kita pakai pakai masker, masker, ya, tapi Ibu kita Mariati juga tetap kelihatan ya. iya kelihatan senyumnya yang Wah. manis. Walaupun pakai masker bisa dilihat dari Tetap matanya dari mata ya. sorot matanya tetap lihat bahagia. Pasti anak-anak semua di rumah pasti bahagia ya Ibu Mika ya. Sama seperti kita. Ya, anak-anak kita mau duduk manis, semuanya boleh duduk. Kita mempersiapkan hati ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau merenungkan firman Tuhan juga melakukan di dalam kehidupan kita. Yuk anak-anak, biarlah Tuhan Yesus menjadi satu-satunya sumber kekuatan kita, menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kita mau memuji nama Tuhan, ya Aba, Bapa. Mari anak-anak, dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus, ku mau cinta Yesus, Ku mau cinta Yesus selamanya. cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari anak-anak, lebih sepenuh hati lagi kita mau mengasihi Tuhan, kita mau mencintai Tuhan. Mari kita mencintai firman-Nya. Mari kita tetap mengasihi Tuhan sekalipun saat ini kita masih harus daring. Berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya
rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Bowo. Anak-anak boleh duduk dan siap mendengar firman. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita bersama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Lipatan kalian, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Buka hati kami, buka telinga kami, dan supaya kami bisa mengerti maksud firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam anak-anak, selamat pagi. Wah, kita bersyukur anak-anak hari ini sudah siap duduk dengan tertib di rumah, tidak ada yang kulu-kilir. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, untuk kelas 1 yang baru, selamat pagi. Wah, kalian sudah masuk jadi sekolah SD Baptis kelas 1. Apa kabar kalian? Puji Tuhan kalau kalian semuanya sehat semua. Nah, anak-anak kelas 1 duduk yang tertib. Ajak kakaknya, adiknya, mamahnya kalau ada, papanya kalau ada, duduk bareng sama-sama di depan laptop atau di depan HP kalian. Kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak, kemarin ada acara pesta olahraga sedunia. Apa namanya? Pesta olahraga sedunia di Tokyo. Ya, Olimpiade. Nah, anak-anak, Olimpiade, bangsa Indonesia mengirimkan berbagai macam cabang olahraga yang diikuti. Nah, andalan bangsa Indonesia adalah olahraga di bidang apa? Bulu tangkis, badminton. Ya benar, karena itulah tradisi yang harus diambil oleh bangsa Indonesia. Salah satu kekuatannya adalah di cabang bulu tangkis atau badminton. Dulu kita pernah dapat emas, kemarin lagi dapat emas lagi. Dan yang belum lama ini sudah dapat emas. Nah, firman Tuhan kalau pada pagi hari ini, Pak mau beri judul apa ya? Yuk kita baca sama-sama yuk. Di atas layar kita. Apa anak-anak? You are the winner. Wah, kamu adalah seorang pemenang. Gambarnya itu trofi, ya, piala. Pak Bo ambilnya gambar piala Thomas. Ya, trofi. Siapa yang pengen dapat trofi? Siapa yang pengen dapat piala itu? Semuanya ingin berlomba-lomba supaya mendapatkan trofi atau piala atau medali kalau bahasa sekarang untuk badminton. Nah, anak-anak, siapa sih bangsa Indonesia kemarin dari cabang olahraga apa ya dapat juara? Nah, ini siapakah ini? Coba lihat, ganda putri Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Hebat sekali mendapat medali emas di ganda putri. Sejarah rekor bangsa Indonesia tidak pernah menang ganda putri, pasti kalah dengan ganda putri milik Cina atau Korea ataupun Jepang. Tapi Pak Bowo mengikuti cabang olahraga ini, nonton di Olimpiade lewat HP dan laptop dan di TV Indosiar atau TVRI. Wah, perjuangannya luar biasa, mengalahkan juara 1 peringkat 1 ganda putri dari Jepang, mengalahkan ganda putri dari Cina, bahkan Korea, sampai akhirnya dia menjadi pemenang, mendapat medali. Pada partai final merebut medali emas, wah,
pasangan Indonesia tadi, aduh Pak Bo juga nonton, gemeteran kakinya. Aduh, ayo, Indonesia bisa, Indonesia bisa. Supporternya, kemudian yang pembawa acaranya, Indonesia, wah tepuk gemuruh ketika bola itu disemeskan ke musuh. Nah, karena kayaknya pertandingan yang nonton ikut tegang. Walaupun kita di Indonesia, pertandingannya di Tokyo, Jepang, tapi kita ikut tegang. Ayo cepat, ayo smash, aduh, sayang sekali, bolanya keluar, sayang sekali, bolanya nyangkut di net. Itu semuanya. Dan kalian pasti nonton juga ya, ada ya? Gugup enggak? Ikut panik ya? Pengennya kita menang. Pada akhirnya, perjuangan ganda putri Indonesia sampai pada puncaknya mendapat medali emas. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Wah, supporternya, pembawa acaranya juga semangat. Sehingga kita sangat luar biasa. Ketika dia menang mengalahkan ganda putri dari Cina, wah langsung dia tepar. Jatuh di lapangan lemas dan tangis haru oleh karena kemenangan didapat tadi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, rupanya perjuangan Apriani dan Grecia Poli, ganda putri Indonesia itu tidak semudah itu mengalahkan lawan-lawannya yang sudah punya peringkat IBF-nya tinggi. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 dikalahkannya semuanya. Oleh karena apa? Apa rahasianya sih? Kok mereka bisa mendapat medali emas? Bahkan ketika pada waktu dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, nanti sebentar lagi kan tanggal 17 Agustus, Indonesia merdeka sudah ke umur 76. Ketika lagu kebangsaan Indonesia dinyanyikan di Tokyo dan bendera dinaikkan, Indonesia tanah airku. Wow, merinding. Pak Bo ikut merinding dengarkannya. Lihat Apriani sama Grecia Poli itu bercucur air mata sambil hormat begini, di bendera Indonesia dinaikkan. Waduh, rasanya senang, rasanya gemetar, rasanya terharu, nangis. Bukan karena cengeng, nangis terharu. Perjuangan mereka akhirnya tepat pada waktunya. Perjuangan mereka akhirnya mendapat yang diharapkan. Tentunya anak-anak, kalian bisa lihat di YouTube. Bonusnya apa? Luar biasa. Bermiliar-miliar dari perusahaan ini, dari kementerian, dari Pak Presiden, dari orang-orang yang mau membantu, bahkan tergerak untuk memberikan apresiasi hadiah kepada ganda putri Indonesia. Wow, banyak sekali hadiah didapatkan dari perjuangan mereka itu. Wow, bonusnya banyak sekali. Dapat medali emas sekian miliar. Waduh, enak ya. Tapi kok bisa enak begitu gimana? Dia butuh perjuangan. Yuk kita lihat dulu. Mengapa sih? Apa yang mereka bisa jadi pemenang? Mengapa dia bisa mendapat medali emas? Apa yang harus dilakukan agar menjadi seorang pemenang, anak-anak? Yang pertama, totalitas di dalam hidup kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak pure, tidak semuanya diberikan untuk jiwa raga kita, untuk bangsa ini, tidak mungkin. Pak Bo yakin ganda putri Indonesia ini main habis-habisan, mati-matian, sampai habis keringat, kecapean, cedera, nanti urusan nanti. Yang penting saya harus punya totalitas hidup dulu untuk mengalahkan, wow, Jepang sangat kuat sekali dan ulet sekali. Korea kurang apalagi hebatnya. Cina apalagi, banyak putri-putri dari Cina itu kuat di tunggal putri, di ganda putri sangat kuat sekali permainannya. Dan susah sekali. Ingat Pak Bo pada waktu masih SMA atau kuliah ya, Pak Bo lupa. Pada waktu itu Ibu Susi Susanti peraih medali emas pertama Olimpiade di tunggal putri. Waduh, rasanya kayak gimana, yang nonton juga tegang. Sampai kelugilir ke kamar mandi, gugup, ya cemas. Kalah enggak ya? Kalah enggak ya? Karena musuhnya bebuyutan ini, dan ketemunya Susi Susanti sering kalah dengan pemain Cina ini. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan dan mempunyai hal-hal yang baik, dia bisa menang. Termasuk ganda putri Indonesia. Yang kedua apa, anak-anak? Selain tadi totalitas di dalam hidup kita, sungguh-sungguh
harus benar mati-matian. Yuk kita lihat yang kedua. Apa? Berani berkorban. Yang ketiga, berjuang dan bekerja keras. Terus belajar memenangkan sebanyak mungkin teman bagi Tuhan. Nah, berani berkorban kalian sudah tahu ngerti. Benar-benar. Kemudian berjuang, bekerja keras, berlatih. Kalau pengen jadi juara berlatih. Mungkin siang, mungkin malam, waktunya istirahat, waktunya makan, waktunya latihan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Kemudian dia harus terus belajar. Wow, kemarin saya yang sebelah kiri di smash, saya terus kalahnya di sebelah kiri. Oh, saya kalahnya di main di net, saya harus banyak belajar di main di net. Saya kalahnya tidak bisa smash dengan kuat, dengan tipuan, silang, segala macamnya. Dipelajari, kemudian sampai dia berani memenangkan pertandingan sebanyak-banyak mungkin. Nah, anak-anak, ini secara sekilas, secara umum, ini yang dilakukan oleh ganda putri Indonesia, di antaranya seperti itu. Mereka mau berjuang, mereka berkorban untuk bangsa negara ini, jiwa raganya, kedebukan, wah, ganti raket, jatuh, terpontang-panting ke sana kemari, melawan musuhnya yang luar biasa itu. Kemudian dia terus melihat rekaman-rekaman pertandingan dia. Oh, aku kurang begini, aku kurang kompak, aku kurang semangat, aku kurang, harus banyak belajar lagi di seperti. Nah, dari kekurangan-kekurangan itulah dia pelajari untuk dilengkapi. Nah, sekarang anak-anak, Pak Bo tanya, kalian ini juga atlet loh, atletnya Tuhan Yesus. Kalian juga seorang pemain loh, kayak ganda putri itu loh, yang dapat medali emas, dan juga ada yang dapat medali perunggu. Siapa? Antoni Sukaginting. Dia belajar juga, musuhnya berat juga, tapi lumayan dapat perunggu, masih dapat bonus juga, walaupun tidak sebanyak yang medali emas. Nah, anak-anak, kalian adalah atlet Tuhan Yesus yang harus bertanding di dunia ini. Musuhnya siapa? Cina. Musuhnya siapa? Amerika. Musuhnya mana lagi? Jepang. Musuhnya Malaysia? Tidak. Musuh kalian siapa ya? Kalian harus bertanding dengan siapa ya? Dengan teman saya, Pak, itu musuh saya. Si Joni, si Roni, si Tono. Bukan. Itu bukan musuh kamu, itu teman kamu. Itu sahabat kamu. Itu saudara kamu. Musuhnya tuh berat. Itu kelihatan Tony musuhnya. Kelihatan si Roni musuhnya. Tapi ini musuhnya yang tidak ketahuan. Tapi bikin kamu jadi jatuh dalam dosa. Musuhnya apa? Ya, benar. Iblis. Apa? Iblis. Yuk kita lihat dulu, apa yang perlu kita persiapkan untuk melawan kuasa-kuasa iblis supaya kalian menang. Siapakah sekarang yang kita lawan? Ayo. Area peperangannya tidak tampak. Oh, ganda putri tadi lewat di mana, Pak? Di lapangan badminton. Kamu di mana? Lawanmu? Di lapangan bola? Lapangan basket? Di kolam renang? Tidak. Di mana tempat pun itu lawanmu ada, si iblis. Di sekolah, di rumah, di mall, di pasar, di mana tempat pun iblis itu musuh kalian yang tidak kelihatan dan tidak di satu tempat. Di ring tinju, Pak, di lapangan badminton, bukan. Di setiap tempat, di setiap waktu. Iblis tidak pernah tidur. Iblis ganggu kalian supaya kalian jadi anak yang malas, anak yang nakal, anak yang tidak mau dengar nasihat orang tua, anak yang suka melawan orang tua, anak yang bandel. Tidak usah belajar, tidak usah dengerin firman Tuhan, tidak usah ikut sekolah minggu, tidak usah ikut kapal. Sudah, yuk main game aja. No, itu musuhnya, Pak, ya? Iya, setannya lewat mana? Tuh pakai HP bisa. Ya harusnya kapal dengan firman Tuhan, tapi dipakai untuk main game, dipakai untuk nonton yang lain, bukan dengarkan firman Tuhan ini. Nah, itu setannya tidak pakai tempat-tempatan lagi. Dimanapun kalian ada, disitulah iblisnya pakai tempat. Dimanapun kalian ada, bukan di lapangan, bukan di ring tinju, atau di kolam sekalipun,
Tetapi di mana tempatnya, area tempatnya tidak tampak. Di diri kita itulah areanya. Dimanapun kalian berada, disitulah iblis pengen ngajak terus berantem untuk bertanding melawan iblis. Yang kedua, di mana anak-anak? Yuk, menang atas segala siasat iblis. Oh, dia masih dengarkan firman Tuhan Pak Bowo ya. Coba, iblis pinter, panggil temannya. Panggil misalkan, Roni, iya, yuk main yuk. Tuh aku punya layang-layang baru sama benang gelasan yang baru. Aku lagi kapel, kapel, kan bisa nanti kita lagi. Dah ditinggal, iblis bisa. Hari ini ada pertandingan Mobile Legend grup, yuk ikut lomba. Nggak usah ke kapel, itu salah satunya siasat iblis supaya kalian jatuh, kalian kalah. Atau kalian nggak mau dengar firman Tuhan, kalian nggak mau dengar nasihat orang tua, kamu ngelawan orang tua. Itu siasat iblis. Bagaimana supaya kamu tidak mau belajar, nggak usah kerjakan PR, nggak usah dengarkan omongan bapak ibu guru atau guru-guru sekolahmu, nggak perlu. Itu siasat iblis, mengalahkan supaya lawannya kita ini jatuh dalam dosa. Kalau sudah jatuh dalam dosa, senang nggak iblis? Senang. Kamu sekarang jadi anak buahku. Kamu sekarang jatuh, sudah berdosa. Bareng dengan aku, hidup dengan iblis. Aduh. Tapi kalau kamu tahan dengan Tuhan, kamu taat dengan Tuhan, kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Contohnya ini, kamu dengarkan kapel, kamu colek temanmu, kamu ganggu orang tua kamu ganggu adik kamu, itu juga berdosa. Mengapa? Iblis menjatuhkan dengan siasat iblis itu beribu-ribu siasat yang diberikan oleh iblis. Ini tidak bisa kasih yang ini tidak bisa kasih yang ini. Jurusnya banyak si iblis. Tinggal kamu percaya sama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mau berlatih keras dan mau mengalahkan siasat iblis tadi. Sama halnya ganda putri Indonesia. Waduh, kalau lawan ganda putri Jepang itu ulet, bola kemanapun dikejar, harus dibalikin. Gimana caranya ya supaya saya menang dari ganda Jepang ini, supaya bisa saya masuk ke final nanti? Oh, punya siasat ganda putri Indonesia. Oh, kasih jurus yang ini deh. Oh, kalah, berhasil jurusnya yang dikatakan oleh Apriani sama Gracia Poli. Akhirnya dia menang. Oh, seperti ini. Nah, iblis punya siasat, kita pun punya siasat. Oh, iblis siasatnya gimana? Menjatuhkan kita. Saya berdoa sama Tuhan Yesus, saya percaya sama Tuhan Yesus, saya baca firman Tuhan Yesus, saya juga mau mendengarkan nasihat orang tua dan Bapak Pendeta maupun juga guru-guru sekolah minggu. Kita punya siasat untuk mengalahkan iblis. Iblis kalah loh. Saya anak Tuhan Yesus, saya kasih tahu sama Tuhan Yesus loh. Karena Tuhan Yesus lebih besar daripada iblis. Kita juga punya siasat untuk mengalahkan iblis. Kalau tadi ganda putri punya siasat untuk mengalahkan lawannya dengan semesan, dengan permainan net, dengan pukulan-pukulan silang dan segala macamnya, drop shot dan segala macamnya. Tapi yang ini kita juga punya siasat untuk mengalahkan iblis. Kita harus dekat sama Tuhan. Kalau dekat sama Tuhan, iblisnya pasti berlari, tidak mau dekati kita. Dengan Tuhan Yesus dia takut saya. Yang ketiga apa anak-anak? Yuk kita lihat sama-sama. Ada jaminan kemenangannya yang luar biasa. Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Wah, kalau kita sama Tuhan Yesus pasti menang. Iblisnya kalah. Kalian punya siasat seperti ganda putri Indonesia tadi. Menang. Siasatnya menang, kemudian dapat medali. Wah, naik ke atas podium. Indonesia, tanah airku. Lagu bangsa Indonesia dikumandangkan, benderanya dinaikkan, merinding sekujur tubuh, keluar air mata, haru. Wah, luar biasa perjuangannya mengalahkan musuh-musuh kita. Nah, anak-anak, sekali lagi, musuh kita siapa? Iblis. Kelihatan enggak? Tidak. Ada tempat arenanya enggak? Tidak ada, Pak. Jadi gimana ini? Arenanya di dalam tubuh kita, Pak. Setiap hari. Siasatnya gimana?
kita dekat sama Tuhan Yesus. Kalau sudah menang, dapat medali, sama halnya. Kalau Gereja Poli sama Apriyani dapat medali, dapat bonus bermiliar-miliar. Kita dapat apa Pak Bowo? Dapat mahkota emas. Hidup di surga bersama Tuhan Yesus dalam kekekalan. Ada lagu sekarang juga kan? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Wah, itu loh. Kita pakai berbaju putih, bermahkota emas. Kita dipeluk sama Tuhan. Sini anakku, kamu juara, hebat sekali. Wah, dipeluk sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih saya bisa menang. Saya mengalahkan iblis, saya mengalahkan musuh-musuh saya. Wah, luar biasa. Karena kita adalah seorang pemenang. Jangan sampai jadi kalah, tidak juara. Jangan. Kalian tadi katakan di firman Tuhan, you are the winners. Winners itu pemenang. Lebih dari seorang pemenang. Kalian pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan. Pemenang yang sejati di dalam Tuhan. Tuhan bukan dikasih trofi, medali lagi. Mahkota emas dan surga ada untuk kalian. Mau? Mau. Asal kalian mau berperang mengalahkan iblis. Ingat, sisa kita hanya kita dekat sama Tuhan Yesus. Lipatan kalian, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas sekali. Tuhan memberkati bangsa Indonesia sehingga ganda putri Indonesia, Gereja Poli dan Apriyani mendapat medali emas. Tapi Tuhan, kami anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini harus berperang melawan iblis yang tidak tampak. Iblis yang ingin menjatuhkan kami semua dengan siasat iblis yang banyak sekali. Melalui permainan, melalui HP atau game, melalui teman, melalui yang lain yang tidak kami ketahui, makanan atau minuman. Tetapi Tuhan, kami punya siasat. Kalau kami dekat dengan Tuhan Yesus, pasti kami menang. Dan terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami sampai mendapat medali, mahkota emas, mahkota kerajaan surga yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang begitu jelas kepada kami, sehingga kami boleh mengerti. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan kalian dan rajin belajar. Setiap tugas dan PR yang berikan Bapak Ibu Guru dikerjakan dengan senang hati. Terima kasih anak-anak. Amin, terima kasih untuk Pak Bowo untuk kebenaran firman Tuhannya. Kita sudah selesai ya Bu Mariati ya. Sudah selesai Ibu Mika. Wah, anak-anak sudah luar biasa ya Ibu Mika, ikut kapel secara daring dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk anak-anak sekolah SD Baptis, TK dan juga SMP, jangan lupa untuk men-subscribe dan like channel YouTube SD Baptis Palembang. Dan juga bisa memfollow untuk yang TK, bisa follow di TK Baptis PLG, dan untuk yang SD Baptis bisa memfollow ataupun mention di SD Baptis Palembang. Dan juga untuk yang SMP Bu Mariati ada juga SMP Baptis. Karena di sana Bu Mariati banyak info-info, pengumuman dan juga aktivitas sekolah. Wah, sekarang lebih mudah ya dapat Iya, informasi udah ya Ibu Mika ya. canggih. Anak-anak berarti harus subscribe, di like, juga ikutin Instagram kita supaya anak-anak tidak ketinggalan informasi berarti Ibu Mika. Betul Bu Mariati. Ya, selanjutnya Ibu Mariati dan Ibu Mika tetap mengingatkan anak-anak semua TK, SD, SMP untuk terus setia dalam sekolah minggu. Buat anak-anak kalian yang TK, SD, SMP yang nggak punya sekolah minggu, jangan khawatir karena Gereja Baptis menyediakan link juga
sekolah minggu secara daring anak-anak. Jadi tidak perlu takut Bu Mika, kalau mau sekolah minggu tetap bisa, meskipun daring tetap bisa ya. Nanti linknya akan dibagikan loh Iya. di setiap kelasnya. Nah, nanti anak-anak bisa komen nama juga kelas ya. Nah, anak-anak sekolah minggunya di Gereja Baptis jam berapa? Jam 8 pagi ya. Nah, kebetulan Ibu Mika, hari Minggu ini tanggal 8, kita itu pakai Zoom. Wah, pasti Berarti nggak anak-anak boleh telat ya itu Bu jangan Mariati ya. terlambat, karena Zoom-nya terbatas ya anak-anak ya. Anak-anak bisa mengikuti dalam Zoom dan nanti ID Zoom-nya akan dibagi juga Bu Mika di grup ya. Wah, sip itu. Ya, itu ya anak-anak ya untuk pengumuman sekolah minggu kita. Kita sudah selesai. Bu Mika mengingatkan tetap jaga kesehatan, pakai maskernya dimanapun dan jangan lupa mencuci tangan. Juga jaga jarak ya, jaga jarak Bu Mika. Sekalipun di rumah harus tetap jaga jarak. Juga anak-anak tetap berserah kepada Tuhan Yesus ya. Meskipun kita harus di masa-masa saat ini pasti anak-anak khawatir ya. Jadi anak-anak tetap berserah kepada Tuhan. Dan juga anak-anak tetap semangat untuk sekolah daring Ibu Mika. Iya, tetap Ya, semangat. nggak boleh males-malesan, harus tetap semangat supaya jadi anak yang apa sih Bu Mika? Yang pandai. Pandai, cerdas, pintar, dan bisa meraih cita-cita kalian ya anak-anak. Baik anak-anak, itu pengumuman dari kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu. Sampai jumpa. Happy weekend. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.